Halo, selamat malam Mbak. Assalamualaikum. Selamat malam. Mbak Niken ya Mbak. Iya, saya Mbak. Mbak Dika Mbak, mohon maaf Mbak mengganggu waktunya Mbak. Baik, Papa. Siap. Iya, tadi siang Mbak Meli juga SMS saya. Oh Iya. iya. Mau nggak diwawancara bantu saya? Ya udah, nggak apa-apa saya bilang. Siap, siap, siap. Makasih banyak Mbak ya sebelumnya Mbak. Ya, sama-sama. Makasih juga buat Masnya. Mbak, aku ini Mbak mau dari Kompas Mbak kan mau bikin tulisan tentang ini perjuangan teman-teman yang di luar negeri sambil kerja sambil kuliah Mbak. Mbak udah selesai kuliahnya ya setahun lalu ya? Belum setahun sih, baru kemarin April, baru di wisuda Juni. Oh gitu, selamat ya. Alhamdulillah. Itu ambil apa Mbak? Saya ambil sastra Inggris. Wih keren. Ini berarti S1 UT. Iya, UTS 1. Oke, mulai berarti tahun 2017. Iya, 17 awal. Oke. Mbak sebelumnya asli mana Mbak? Berbesnya mana Mbak? Saya Brebes, Tanjung. Tanjung Brebes. Oke, Tanjung. Kecamatan Tanjung. Bukan Tonjong ya? Tanjung ya? Tanjung, dekat Oke. Wasari, Uh, dekat Jawa Barat. oh, Bentar lagi. iya 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 iya. Mbak udah berapa lama Mbak di Singapura Mbak? Ininya Mbak, kerjanya Mbak. Ini udah hampir 8 tahun sih. Berarti mulai 2000 berapa ya? 14 atau sorry. 2012, 2 2012. tahun, 2014, terus sempat setahun di rumah. Karena waktu itu emang pengen istirahat dulu. Terus berangkat lagi ke sini sampai sekarang. Oke, berarti di Singapura terus Mbak ya, nggak kemana-mana kan? Iya, enggak. Oke, kalau di sana di mana Mbak? Di asisten rumah tangga atau di pabrik atau gimana? Saya asisten rumah tangga sih. Hmm, Karena saya jaga anak di sini. anak usia berapa? Sekarang dua sih, soalnya satu udah kelas 12 tahun, Heeh. yang kecil 9. Oke, ya 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 ya. Oke, Mbak, tadi Mbak ambil kuliah itu gimana ceritanya Mbak? Motivasinya apa? Terus gimana perjuangannya Mbak? Belajarnya kapan gitu Mbak? Kalau motivasi sih memang sebenarnya pengen sekolah itu dari dulu ya. Mm-mm. Cuman memang terhalang biaya. Jadi Mm-mm. saya bantu keluarga dulu biar perekonomian cukup. Akhirnya saya setelah merasa kayak orang tua ya udah cukup, alhamdulillah semua udah selesai. Jadi saya pengen lanjutin kuliah gitu. Izin Mm-mm. ke orang tua. Oke, Jadi dulu tuh cita-cita pengen belajar, pengen paling nggak tuh pengen apa sih, pengen dulu tuh cita-cita pengen jadi guru. Mm-mm. Terus kayak nggak kesampaian, terus kalau misalkan nggak dilanjutin itu kayak ada satu yang aku menyesal gitu loh. Mm-mm. Oke. Jadi akhirnya pas berangkat lagi ke Singapura, jadi ya udah kuliah lagi akhirnya. Mm-mm. Kalau untuk perjuangannya nggak gampang sih, karena ngeyakinin di sini kan ikut orang. Mm-mm. Ikut orang gitu ya, yakinin bos itu kayak mereka tuh kayak wakil gitu kan. Jadi akhirnya saya coba ngejelasin, saya pengen ambil sekolah di sini daripada kalau misalkan libur, waktunya cuma jalan-jalan, nggak buang waktu nggak penting gitu. Akhirnya mereka dari ya sih, daripada cuma kalau libur ngebuang waktu pergi-pergi ke sana kemari nggak ada hasil. Akhirnya saya mutusin untuk kuliah. Siapa Oke. tahu bisa berguna pas pulang. Oke, ya 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 ya. Terus belajarnya kapan Mbak? Mbak kan kerja mulai jam berapa? Pagi terus malam? Kalau belajar sih karena saya ngurusin anak sekolah ya. Mm-mm. Kalau pagi saya pastiin mereka pergi ke sekolah dulu. Mm-mm. Biasanya tuh kalau misalkan kan dua-duanya bos saya tuh kerja. Kalau sekarang sih lagi pandemi jadi di rumah semua. Mm-mm. Kalau sebelumnya itu mereka kerja, jadi sebelum mereka pergi kerja itu ya saya ngurus apa sih? Pastiin kerjaan saya selesai dulu. Mm-mm. Kadang-kadang mereka tidur cari jam, habis nganterin anak sekolah nih jam 7 selesai gitu. Mm-mm. Terus pulang kan mereka masih pada tidur kan, jadi Mm-mm. saya tungguin mereka bangun nyiapin segala macam. Kadang-kadang kalau ada waktu saya belajar. Oh gitu. Itu lumayan ada 1 jam atau setengah jam gitu buat baca buku, buka buku
Terus kalau mereka udah pergi kerja gitu, nyelesain pekerjaan selanjutnya. Terus nanti ngumpulin anak-anak. Terus kalau siangnya anak-anak kadang pergi les juga kan, kayak tuition gitu. Jadi kadang-kadang saya bawa buku sambil nganterin anak sekolah, anak gitu. Kadang-kadang kan nungguin 1 jam, 2 jam, cuman nggak ada yang dikerjain. Itu kadang-kadang bawa buku sambil baca. Terus kadang-kadang di UT kan online, kuliahnya online. Jadi kadang-kadang kalau misalkan manfaatin waktu sih, kalau ada waktu senggang baca buku. Terus kadang kalau misalkan ada tugas coba dikerjain, nyicil sedikit. Oke, ya. Kalau misalkan full time-nya kalau nulis di komputer terus, atau misalkan ada kayak diskusi gitu, saya lebih ngerjain malam. Kalau kerjaan sudah selesai semua, pastiin anak udah tidur baru dikerjain semua. Oke. Itu berarti bangun pagi dulu. Dari pagi Mbak berarti bangun jam berapa paginya? Ngurusin macam-macam tuh Mas. Anak-anak. Kalau pagi tuh kalau di sini paling jam 5. Oke. Jam 5 yang saya nyiapin sarapan dulu, terus kadang bawa bekal masak yang simple. Oke. Sampai jam 6. Ya. Jam 6 bangunin mereka bangun. Terus jam 7 kurang antar mereka sekolah, karena sekolahnya kebetulan dekat, jadi nggak terlalu jauh, jadi bolak-balik sebentar. Oke. Terus malam bisa megang buku jam berapa? Anak-anak tidur jam 8 ini? Jam 9 malam berarti? Atau? Mereka sekarang belum tidur sih, cuma masih ngerjain PR. Jadi kalau sekarang udah lumayan gede, jadi masih udah bisa ditinggal. Udah kamu ngerjain PR, jadi nanti kalau misalkan kamu butuh apa panggil. Kadang dia masuk sih, kadang dia tahu saya lagi ngerjain. Oh, kamu juga belajar ya gitu. Iya dong, bukan kamu aja yang belajar gitu. Iya. Jadi kayak ada motivasi sendiri gitu. Iya. Sampai malam jam berapa Mbak tidur Mbak? Kalau gak ada tugas lagi banyak banget misalnya jam 1, jam 2 gitu? Nggak sampai sih, kadang kayak kalau saya milih lebih tidur awal dulu, terus nanti bangunnya awal. Tidur awal kadang jam 11 itu, kadang sampai jam 12 paling telat. Kalau misalkan lagi banyak banget itu, saya bangun lebih awal lagi. Jam 4 gitu ya, jam 3. Iya, paling enggak tuh ya lumayan ngerjain lah 1 jam gitu kan. Oke, iya, oke. Kalau siang memang takutnya ganggu kan anak-anak. Mbak, kalau di Singapura itu terus kemudian apa ya? Yang paling beda dengan di Indonesia Mbak? Yang dari sisi belajar ya, disiplinnya atau apanya gitu Mbak? Motivasinya gimana Mbak membangun itu, menjaga semangat itu gimana? Semangatnya itu kayak gimana ya? Di sini tuh kayak punya motivasi sendiri gitu. Ada waktu luang itu kayak biasanya yang dulu yang waktu 2 tahun pertama itu saya nggak, sebelum kuliah itu kayak ada yang kurang gitu. Kalau ada waktu kayak senggangnya itu kayak aku mau ngerjain apa ya gitu. Kayak nonton ya, pasti nonton juga ada bermanfaat, tapi kayak cuman gitu aja. Jadi kayak kalau belajar itu ada motivasi sendiri, ada semangat. Saya harus ngerjain ini, nanti searching ini jadi ada pengalaman baru, pengetahuannya juga bertambah gitu. Iya. Oke. Siap. Oke, Mbak, kalau dulu berarti Mbak SMA Mbak ya, berangkatnya Mbak ya, lulusan SMA waktu ke Singapura. Kebetulan saya enggak sih, saya ikut kejar paket C. Berarti kejar paket C-nya di mana, di Singapura juga? Enggak, paket C di Indonesia. Oke, berarti lulusan paket C ya jenengan ya awalnya ya? Iya. Karena memang waktu pas kebetulan saya bukan dari orang yang punya ya. Jadi pas SMP itu mungkin kayak yaudah kerja dulu, pengennya sih kerja setahun dulu gitu, habis itu lanjutin ke SMA. Malah ternyata ekonomi keluarga malah nggak mencukupi. Jadi akhirnya saya kerja dulu waktu itu. Jadi akhirnya ikut kerja paket. Kayak gimana ya?
Artinya Mbak bekerja setelah lulus SMP begitu ya? Ya, terus kayak ada motivasi lebih pengen, kok aku kayak ada yang kurang ya, kalau misalkan aku tuh pengen pengen masih pasti pengen belajar, Mm-mm. tapi gimana gitu. Mm-mm. Terus waktu itu ada yang kebetulan ada temen yang rekomendasi tuh, kalau kamu masih benar-benar pengen belajar gitu kan, kamu Mm-mm. masih bisa kok gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kamu Mm-mm. kejar paket aja, kejar paket, nanti kalau misalnya kamu mau lanjut kuliah, bisa ijazah itu bisa buat kuliah kok, dia bilang. Jadi oh benar ya. Jadi itu dia yang saya punya semangat lagi, akhirnya ikut kejar paket C. Mm-mm. Dan pas mutusin pergi ke Singapura, kan kebetulan saya bawa ijazahnya juga, Mm-mm. jadi di sini udah kuliah lagi. Oke. Oh, sorry. Berarti setelah SMP nggak kerja di Singapura ya? Belum ya? Masih di Tanjung, masih di Tegal atau gimana? Masih kebetulan waktu itu ya di Jakarta kan emang belum ada pengalaman juga, Oh, umur belum masuk. oke. Di Jakarta juga ikut orang ini, Mbak. Asisten rumah tangga juga atau Ya, gimana? ya ngurusin anak sih, Oke. kebetulan saya selama itu banyak kan ngurusin anak. Oke. Jadi setelah itu berapa tahun di Jakarta, Mbak? 3 tahunan atau? 2008 sampai 2012, ya 4 tahun kayaknya. Oke, ya, 4 ya. tahun. Oke, 4 tahun. Oke, Mbak udah keluarga, Mbak? Keluarga di mana? Suami, anak? Kebetulan saya belum. Oh, masih single. Oke, siap. Berarti tadi Mbak motivasinya mencari uang untuk pertama keluarga ya, orang tua ya, Bapak Ibu tadi ya. Ya, bapak ibu dulu Mm-mm. keluarga. Kalau Bapak Ibu apa kerjanya? Kalau di sana pasti bawang, petani bawang atau apa ya? Bukan, itu Brebes ya. Oh, kalau bapak sih penjual ayam keliling sih. Kalau sambi-sambi kalau misalkan ada bertani gitu ya bertani gitu kan. Ibu juga bantuin Bapak gitu. Sorry. Ibu kerjanya apa, Ibu? Kalau ibu punya warung kecil-kecilan. Oh, warung ya, oke. Ya. Anaknya berapa, Mbak? Berapa saudara? Saya anak kedua dari 4 saudara. Oke, ya. Dua dari 4 saudara. Semua ke luar negeri atau gimana, Mbak? Atau Enggak sih. hanya Mbak? Kakak saya sih, ada mbak saya dulu yang pertama kali ke Singapura, mbak saya. Oh, gitu. Tapi sekarang mbak sudah di rumah, udah berkeluarga, jadi nggak kesini lagi. Kalau Mbak juga kuliah, Mbak? Kakaknya, Mbak? Enggak. Oh. Nggak tahu, mungkin dia nggak pengen atau gimana. Jadi satu keluarga itu yang pengen benar-benar pengen kuliah cuma saya. Adik saya juga nggak mau. Oh, gitu. Jadi niatnya itu saya kesini tuh pengen satu ngebantuin ke orang tua, keluarga kedua pengen nyokolahin adik yang cowok kan sampai kuliah. Tapi dia nggak mau, katanya udahlah aku cari uang aja. SMA? Akhirnya Sekarang SMA lulusannya, Pak? dia nggak mau SMA juga. Padahal dia cuma lulusan SMP. SMP? Iya. Oh, Sambil waktu itu udah dijelasin sih, kamu tuh anak laki-laki. Kalau kamu mau sekolah tinggi, insya Allah bisa. Saya di sini sebagai kakak bisa bantu gitu kan. Daripada nanti kamu susah cari pengalaman kerja. Aku bilang nggak usah lah, kasihan kamu, katanya bilang gitu. Oh, gitu. Saya kerja. Akhirnya dia kerja sih, sekarang dia kerja kayak di bikin roti gitu. Oke, Di factory. Oke. Kalau boleh tahu kakak berarti lulusan apa dulu, Mbak? SMA kakaknya, Mbak? SMP ya. Kakak SMP. Kalau adiknya Mbak SMP juga yang paling kecil, bungsu? Yang paling kecil bungsu masih kecil, dia masih SD sekarang. Oh, SD. Oke. Masih sekolah ya artinya ya? Ya, masih sekolah. Iya. Artinya Mbak yang ini yang paling tinggi ya sementara ya. Iya. Nah, kemudian ini Mbak, nanti harapannya mau balik ke sini, mau S2 atau mau balik ke sini jadi guru atau gimana? Cita-citanya, rencananya Mbak ke depan, Mbak? Kalau saya sih sekarang kan saya udah mau finish kontrak, Desember ini mau pulang. Kalau rencana saya sih pengen cari pengalaman jadi guru dulu, pengen ngajar di sekeliling saya, itulah cari pengalaman, karena memang niatnya kan
saya belajar juga pengen apa ilmu yang saya pelajari pengen disalurkan ke orang yang membutuhkan gitu kan. Jadi pengennya tuh gitu cari pengalaman aja dulu, pengen jadi belajar. Iya, oke. Nanti kalau misalkan memang ada rezeki ya pengen lanjut ke S2 gitu. Oke. Mbak, kenapa sastra Inggris, Mbak? Ambilnya, Mbak? Kalau kenapa sastra Inggris nggak tahu, mungkin dulu karena saya kayak suka ke bahasa Inggris, kayak penasaran aja tuh belajar bahasa Inggris tuh kayak seru gitu. Oke. Seru ya. Terus skripsinya apa, Mbak? Boleh tahu, Mbak? Tentang apa, Mbak, skripsinya? Skripsinya waktu itu memang kayak memang skripsinya kan simple di UT kan skripnya simple, jadi waktu itu saya ambil tema tuh kayak ya skripsiin kayak pemilu di Singapura. Oke. Jadi judulnya itu di pemilu Singapura itu, jadi masukin di judul. Oke. Tapi yang penting bahasa Inggris gitu ya, maksudnya ya, lebih ke apa sih? Sastra Inggris. Apa yang diulas apa Sastra aja Inggris pemilunya? diulas itu yang diulas itu kayak penerjemahan, terus kayak teknik penerjemahannya. Penerjemahan dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya, terus nanti tuh kayak ada kebetulan yang diulas tuh kayak kata-katanya yang pengalihan bahasa yang mudah dimengerti gitu. Nggak, maksud saya ininya kok. Kalau temanya pemilu di Singapura, lalu dengan konteks sastra Inggris, apanya? Seperti apa mengaitkannya? Mengaitkannya tuh kayak gimana ya? Kalau memang kan di sini kan saya nggak bikin skripsi, pakainya karya ilmiah gitu. Jadi tuh kayak nggak deskripsikan pemilu-pemilu di Singapura tuh cara-caranya kayak gitu. gimana. Oh gitu, ya. Oke, siap. Mudah-mudahan. Mbak, satu lagi, Mbak. Kalau Mbak sastra Inggris kan berarti suka apa ya? Suka menulis mungkin, suka membaca novel bahasa Inggris atau puisi-puisi. Mbak suka apa nih? Yang paling disukain dari sastra Inggris, dari Kasana? Aku lebih suka baca sih. Kadang-kadang sekarang lagi pengen bikin cerita, tapi kadang-kadang idenya masih kayak ke mentok gitu. Makanya dia juga lagi pengen kadang-kadang bikin, karena jadi sekarang tuh lagi ngebanyakin baca novel biar banyak pengetahuannya gitu. Gimana sih aku pengen nulis tapi kok mereka bisa nulis bagus, kok aku nggak bisa gitu. Oke. Novel apa nih yang lagi dibaca nih, yang lagi suka banget misalnya? Novel aku sih kemarin suka novel yang sekarang lagi novel online. Kalau dulu suka baca yang Terelie itu. Biasanya aku tuh nulis yang rindu, terus yang apa lagi ya? Artinya novel Indonesia ya? Iya. Kadang-kadang kalau misalnya online tuh adalah yang Inggris tapi aku lupa itu judulnya. Siap. Kalau registrasi di kuliah berapa sih, Mbak, per SKS itu, Mbak? Bayar kuliah, Mbak? Tergantung ngambil SKS sih. Kadang-kadang saya ngambil 2-3 SKS, ada kadang-kadang 19 SKS. Tergantung kalau saya pengennya cepet. Sampai berapa? Paling banyak bayar berapa tuh? Paling banyak itu paling sejutaan lebih kali ya. Mungkin kalau sama buku mungkin bisa 2 juta. Itu untuk satu semester ya? Ya. Oke. Mbak, oke. Terus ini, Mbak, satu lagi. Kalau untuk harapan Mbak, kenapa nggak cari kerja di Indonesia aja, Mbak? Apa waktu itu memang susah atau gimana? Atau kalau Mbak Meli kemarin cerita di Indonesia persyaratannya terlalu ketat kayak gitu ya, misalnya umurnya kayak gitu. Nah kalau Mbak, kenapa? Kalau di Indonesia, kenapa nggak cari kerja di Indonesia, Mbak? Gimana ya, kalau kerja di Indonesia juga pengen sih. Waktu itu memang pernah yang 1 tahun itu saya kerja di pabrik gitu, yang niatnya mau istirahat di rumah, ternyata saya juga kerja di pabrik gitu. Memang
gaji dari segi umur alhamdulillah waktu itu saya masih masuk, tapi mungkin untuk membagi uang kali ya. Bagi uangnya itu yang kadang-kadang saya pengen kuliah, terus belum ada kendaraan. Kalau misalkan kuliah kan pasti di situ ada yang kuliah karyawan, belum kendaraan, belum ini gitu kan. Jadi yang itu memang aku belum punya kendaraan, terus yang gajinya waktu 2015 itu kan gaji UMR Brebes masih kecil, masih 1 juta, masih di bawah 1.500.000 lah. Kayaknya tuh untuk keseharian sama buat biaya gue itu kayaknya kurang gitu. Terus pengen ke Jakarta, bapak itu memang agak sedikit ketat ke saya, katanya kalau perempuan ngekos itu nggak bagus, dia bilang, terus khawatir. Ya udahlah, kalau gitu saya pergi ke Singapura aja ya, kuliah di sana. Alhamdulillah mungkin salah gaji cukup, nanti setiap bulan kita kirim, kuliah juga. Terus, bilang ya udah nggak apa-apa, ke Singapura aja mungkin lebih aman, dia bilang gitu. Iya, oke. Artinya ini kerja memang untuk batu loncatan mungkin Mbak ya, untuk bisa kuliah lagi Mbak ya. Satu pengen kuliah lagi, kedua biar bisa bantu orang tua juga sambil bantu. Kalau misalkan di Indonesia kayaknya kalau misalkan pergi ke Jakarta pun kita harus bagi uangnya juga ngekos buat makan, itu kan transportasi itu juga kan harus mikirnya ke situ. Iya. Habis di sehari-hari ya Pak. Iya, makanya takutnya nanti bapak gini, kalau misalkan kamu benar-benar mau kuliah ya harus benar-benar bagi uangnya itu yang, karena kalau misalkan kamu di Jakarta takutnya kamu udah mutusin kuliah terus nanti biayanya kurang, berhenti di tengah jalan, sayang. Iya, dia bilang. Iya, mana waktunya. Kalau orang Jawa kan, kalau orang Jawa katanya pamali udah mulai malah berhenti di tengah jalan gitu kan. Oke. Siap. Oke, Mbak, keren banget, Mbak. Aku salut, Mbak. Luar biasa semangatnya, Mbak. Moga-moga bisa tercapai ya cita-citanya jadi guru, jadi pengajar, mungkin jadi dosen besok ya kalau S2 jadi. Keren. Mbak, nama lengkapnya Mbak Niken siapa, Mbak ya? Lengkapnya, Mbak? Niken Umaroh. Umaroh ya. Umurnya berapa sekarang, Mbak? Saya udah 28 tahun. 28 ya. Oke. Berarti berangkat ke Singapura umur 21-an ya? 22. Oke. Kan memang umurnya segitu kan di sini. Oke, ya. Saya dulu cuma sekali doang ke Singapura semalam. Tugas di sana, liputan di kantor Facebook tuh di daerah Marina Bay ya, sekitar itu. Cuman semalam dah. Capek banget rasanya cuman semalam. Tapi keren ya Singapura ya, emang ya, bersih banget ya. Itu juga sih kenapa saya pengen di sini tuh, pengen kayak penasaran tuh negara Singapura kayak gimana sih, sistem pemerintahannya kayak gimana, rapihnya kayak gimana gitu kan. Itu juga pengennya pergi ke Singapura tuh penasarannya, pengen kayak gitu kok bisa jadi negara sekecil itu bisa maju gitu. Dengan Indonesia segala macam tuh kayaknya kok cuman jadi negara berkembang gitu. Oke. Nah, kira-kira nih kalau mau dibawa pulang nih, apa yang Mbak mau tularin nih selain ilmu ya, dari kebiasaan hidup di sana, apa yang pengen Mbak tularin ke orang-orang di sekitar di Tanjung gitu, Mbak? Pengennya sih kayak biar lebih disiplin, lebih jaga kebersihan gitu. Kayak di sini kan rapi gitu kan. Jadi kayak orang-orang di sini kan bilangnya tuh time is money. Oke. Iya, itu ya. Aja sih. Semangat itu Mbak yang dibagiin ke sini ya. Iya. Oke, mungkin cukup Mbak ya. Makasih banget ya Mbak ya. Nanti kalau udah tayang tak kasih linknya. Kalau udah tayang tak kabarin lagi. Sehat-sehat ya Mbak ya di sana Mbak ya. Maaf mengganggu waktunya istirahat nih. Iya. Semangat ya Mbak. Iya, benar-benar luar biasa. Aku salut lah. Ini moga-moga inspiratif lah buat teman-teman yang baca lainnya, mungkin bisa tetap kuliah meskipun susah bagi waktunya ya. Yang lain juga punya semangat gitu. Yes, benar. Ya, thank you Mbak. Selamat malam ya Mbak ya. Salam buat keluarga di Tanjung besok kalau balik. Ya, waalaikumsalam Mbak, malam. Pasti Waalaikumsalam. Yeah.